warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN Lemah Putra 1 Sidoarjo, yang saya hormati pemateri diseminasi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Lemah Putra 1 Sidoarjo serta staf SDN Lemah Putra 1 Sidoarjo yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan beribu kenikmatan kepada kita semua. Dengan rahman-rahimnya lah kita bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan yang baik dan sehat. Kemudian sholawat serta salam yang selalu tercurahkan pada Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang membuat kita lepas dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang dengan agama Islam. Dan tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diiringi syafaat hingga yaumil akhir. Amin. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah acara diseminasi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Ibu Kepala SDN Lemah Putra 1 Sidoarjo, Ibu Sri Andayani, SPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Eka Kurniawati SPD, kepada Ibu Bapak Guru SDN Makro 1 yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kita panjatkan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan kepada umat Islam untuk menuju jalan yang terang benderang. Untuk kegiatan pada siang hari ini di sekolah kita, saya selaku wakil dari mewakili kepala sekolah untuk kegiatan Ibu Eka ini, saya sangat mendukung sekali dengan adanya TGP ini, dan insya Allah teman-teman yang ada di SDN 51 juga semuanya antusias untuk mengikuti, dan semoga ini memberikan semangat bagi teman-teman yang lain. Mudah-mudahan setelah Bu Eka nanti ada teman-teman lain yang ikut TGP. Nah, untuk kegiatan pada siang hari ini, saya mengharapkan semoga nanti untuk ilmu yang diberikan Bu Eka kepada kita semua dapat bermanfaat dan dapat merubah sekolah kita menjadi sekolah yang mengikuti perkembangan bangsa. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara ketiga yakni diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Kurniawati SPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Kepala SDN Makro 1 atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya dalam mendiseminasikan modul 1.4 pada budaya positif. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN Makro 1 Sidoarjo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Makro 1 Sidoarjo serta staf SDN Makro 1 Sidoarjo
Sidoarjo yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi program pendidikan guru penggerak pada materi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana karena atas berkat beliaulah kita mendapatkan suri tauladan terbaik dalam segi kehidupan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mendiseminasikan materi yang ada di pendidikan guru penggerak angkatan 9 pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Baik Bapak Ibu, masih semangat siang hari ini? Oke, tadi sudah makan siang? Alhamdulillah. Sudah minum? Alhamdulillah. Kita lalui diseminasi ini dengan santai saja, santai tapi tetap fokus. Oke, kalau nanti saya bilang semangat siang, dengan semua sambil mengepalkan tangan bilang siang luar biasa, tetap semangat. Yes, sadar dia ditentukan. Semangat siang luar biasa, tetap semangat. Yes, alhamdulillah. Meskipun ada di jam-jam rawan, alhamdulillah semangatnya masih antusias dan luar biasa. Semoga semangat ini senantiasa terjaga sampai acara diseminasi selesai. Amin. Baik Bapak Ibu, lanjut bisa. Oke, kita ada ice breaking. Nah, nanti Bapak Ibu bersama-sama mengikuti kalimat yang akan saya contohkan. Jadi seperti itu. Kami pikir, kami rasa, kami bisa. Saged nggih? Lakukan gerakan nggih. Oke. 1, 2, 3. Kami pikir, kami rasa, kami bisa. Insyaallah SDN Lemah Putra 1 bisa menumbuhkan budaya positif. Amin. Sehingga dapat membentuk karakter murid yang jauh lebih baik kembali. Kemudian ice breaking yang kedua, nanti Bapak Ibu akan berdiri di tempat duduk Bapak Ibu semua. Nanti kita akan melakukan gerakan sambil mengutarakan kalimat. Jadi gerakannya nanti seperti ini. Tangan ke depan diputar-putar, tangan di bahu digerak-gerakkan, tangan di lutut diputar-putar, tangan di pinggang digoyang-goyang. Saged nggih? Monggo semua Bapak Ibu bisa berdiri dulu. Siap? Siap? 1, 2, 3. Tangan ke depan diputar-putar, tangan di bahu digoyak-goyak, tangan di lutut digoyak-goyak, tangan di pinggang digoyang-goyang. Oke, tepuk tangan untuk kembali. Next please. Sebelum kita masuk pada modul 1.4 budaya positif, di sini ada pertanyaan teman-teman. Next please. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Jawabannya 2, hanya 1 ya, pilihannya yang dia setuju atau tidak. Bisa kita jawab secara lisan bersama. Saya ulangi lagi, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak.
Lanjut lagi, Miss. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Next, Miss. Sudah jawab. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah atau biasa yang diterapkan di sekolah-sekolah swasta, hukumannya itu seperti membaca surat-surat pendek sebanyak berapa. Itu ternyata tidak dapat mendisiplinkan murid dan tidak menumbuhkan budaya positif. Lanjut, Miss. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Dan jawabannya betul. Betul. Ternyata memberikan penghargaan atau reward itu tidak dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Nah, terus apa? Nah, nanti kita pelajari bersama-sama ya. Next, Miss. Di sini ada sekolah, ada kita pendidik, dan ada peserta didik kita. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Guru sebagai petani, sekolah sebagai tanahnya, dan peserta didik ini sebagai padinya. Guru akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Sama halnya dengan kita seorang pendidik, kita tidak dituntut untuk mengajar saja, melainkan kita dituntut untuk menuntun, membimbing, dan mengontrol peserta didik kita semua. Nah, perubahan paradigma ini saya sebut sebagai permainan. Nanti para peserta akan mempraktekkan permainan ini. Jadi nanti permainan ini yaitu kepala tangan. Ada rekan A dan ada rekan B. Nanti akan saya bagikan sobekan kertas, kemudian Bapak Ibu menuliskan di sobekan kertas tersebut, menuliskan sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu semua. Terserah boleh benda atau yang lain yang menurut Bapak Ibu ini merupakan sesuatu yang berharga. Kemudian rekan B bertugas memberikan rayuan bagaimana caranya rekan B ini bisa membuka kepala tangan rekan A. Nah, seperti itu. Siap? Siap. Oke. Saya ambilkan sobekan kertasnya, nggih. Kalian. Satu-satu. Apa yang dapat Pak Mitra di sini? Iya. Sudah. Silakan Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk menuliskan sesuatu berharga apa menurut Bapak Ibu. Boleh benda atau boleh yang lain. Gak boleh contekan ya. Gak usah terlalu dipikir. Jika sudah selesai, silakan kertasnya digulung sampai tidak terlihat nanti ketika dikepal.
Syukur. Oke. Kalau rayuan, kalau diutarakan ke perempuan sama perempuan kayaknya nggak seru nih. Rayuan itu biasanya identik dengan bapak-bapak yang suka merayu orangnya. Nah, saya minta tolong bapaknya Pak Mitra, ibunya Bunia. Silakan bisa maju ke depan. Yang lain bisa berpasangan dekat dengan rekannya untuk melaksanakan permainan ini. Sini Buni, mendekat ke Pak Mitra. Bunia yang jadi bagian A, berarti yang menggenggam nantinya Y. Pak Mitra yang merayu. Gimana caranya Pak Mitra? Genggamannya Bunia bisa dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Masa saya masih dirayu ya? Anak kamu jualan bunga. Edukasi. Sepertinya Anda memegang sesuatu yang berharga yang Anda. Kamu itu sesuatu yang berharga dan itu di diri Anda. Aku tahu tidak punya apa-apa. Tapi aku tahu aku setia. Boleh kan? Dengan mudahnya Anda memberikan padaku. Sudah dapat Pak Mitra ya, terima kasih Bunia. Ternyata Kira-kira Anda dengan seperti itu. Tombalane maut. Jangan bojone. kebahagiaan bisa direbut sama Pak Mitra. Dan seberapa kali pada permainan tersebut bisa kita simpulkan, harusnya genggaman tangan yang di dalamnya itu ada apa tadi? Iya, sesuatu yang berharga itu sulit untuk kita buka atau kita berikan. Karena apa? Berarti dunia kalau seandainya yang digenggam itu suami atau istri. Nah, itu berarti dengan leluasannya memberikan kepada orang. Terus genggaman itu bisa dibuka ketika genggaman tersebut menurut kita ada dari rayuan Pak Mitra tadi ada yang jauh lebih berharga. Misalkan jikalau ada seseorang yang belum mempunyai rumah, kemudian sesuatu berharganya yang digenggam adalah rumah. Kemudian Pak Mitra merayu dengan berbagai strategi. Kemudian Pak Mitra menawarkan, Bu, ayo nanti genggamannya pengen buka, tak kasih sesuatu. Sakar PPN kan mau apa? Temen apa Mitra? Temen Bu. Aku ya sumpah janji aku kayaknya apa? Ketika genggaman ini dibuka sama Bunia adalah rumah, artinya sesuatu yang belum Bunia miliki itu dapat terkabul dari rayuannya Pak Mitra. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini yang dikunci itu murid dan yang mengunci adalah guru. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Betul atau salah? Ilusi. Iya, betul. Apapun yang kita mau, misalkan kamu harus jadi anak yang diam, kamu harus jadi anak yang manut. Apakah bisa guru mengontrol murid? Tidak bisa, betul sekali. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif ini efektif dan bermanfaat. Betul atau salah? Salah. Salah, betul.
lain. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalkan kita menghukum anak-anak, contohnya saat upacara, menghukum karena anak-anak ada yang tidak memakai atribut. Apakah dengan hukuman itu tadi dapat merubah sikap anak-anak? Tidak mesti, betul sekali besar. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bahwasanya guru merupakan orang dewasa berhak memaksa murid-murid. Ayo hafalkan perkalian 1 sampai 10 besok sudah harus hafal. Apakah bisa seperti itu? Tidak bisa, betul sekali Bapak Ibu. Ini adalah miskonsepsi. Lanjut Miss. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mengubah orang agar berpendapat seperti dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Artinya di sini yang dilakukan oleh anak-anak didik kita, tindakan yang mereka lakukan insya Allah ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain diri kita sendiri. Bisa orang lain mengontrol diri kita, tetapi mengontrolnya dengan cara memerdekakan anak, bukan berpihak pada kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus. Konsensus ini artinya kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, model berpikir hanya menang, win-win-win. Lanjut Miss. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya di sini pada disiplin positif menguatkan karakter anak dan membuat anak menjadi bertanggung jawab. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan. Jadi penghargaan tidak diperkenankan untuk dilakukan, hukuman tidak diperkenankan untuk dilakukan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini seperti pada di kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Berarti nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila ada 6. Dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut Miss. Nilai-nilai kebajikan seperti yang saya singgung di sebelumnya itu ada 3: profil pelajar Pancasila, dari IBO Primary Years Program, dan keterampilan hidup. Lanjut Miss. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu berarti ada motivasi eksternal dan internal. Ini bisa kita jawab bersama-sama secara lisan. Nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira ini motivasi apa nih? Eksternal atau internal? Eksternal dari luar, internal dari dalam diri kita.
eksternal, Internal. internal. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal atau internal? Eksternal. Dari orang lain eksternal. Yang ketiga terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Internal. Oke, lanjut please. Dan jawabannya yang pertama eksternal, kedua eksternal, ketiga internal. Bisa muncul. Lanjut lagi. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ada yang mau berpendapat? Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Pak Bagus, ngomong. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? According to my experience, jadi berdasarkan pengalaman saya, hukuman dan konsekuensi itu beda-beda. Hukuman adalah sesuatu yang diberikan ketika kita melakukan pelanggaran. Konsekuensi adalah apa yang kita dapatkan kalau kita melanggar. Bisa berdampak hukuman, bisa berupa riba. Makaten, apunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus. Nanti kita bisa menyimpulkannya di setelah tindakan guru. Ini berarti pemilihannya konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, konsekuensi atau hukuman? Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, konsekuensi atau hukuman? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, konsekuensi atau hukuman? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJJ. Dan jawabannya bisa dipersami. Jadi ada perbedaan. Lanjut Bunis. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya dapat mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Lanjut Bunis. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kira-kira benar atau salah? Bisa minta tolong beri pendapatnya. Monggo Pak Mitra. Terima kasih. Nyanyinya aja. Penghargaan menurunkan kualitas. Sebetulnya
penurunan kualitas itu bisa disebabkan tanpa adanya penghargaan juga bisa. Terus jika diberikan penghargaan juga bisa menurunkan karena dia merasa belum sempurna lah sih. Ya, intinya tetap bisa mematikan dan malah dia stop untuk berkreasi seperti itu. Terima kasih. Betul sekali. Jadi kalau mengapa di sini penghargaan itu menurunkan kualitas? Karena kalau kita memberikan sesuatu kepada murid karena adanya reward, contohnya misalkan, ayo siapa yang bisa angkat tangan, yang bisa menjawab pertanyaannya ibu, nanti ibu kasih permen. Anak angkat tangan hanya karena ada reward. Ketika guru tersebut tidak memberikan reward, dia tidak akan angkat tangan. Sama halnya dengan anak saya. Anak saya itu kalau makan itu mesti gini, Kak, ayo makan, dikasih HP ya Ma. Nah itu kan ada rewardnya. Ketika tidak saya kasih HP, dia tidak mau makan. Nah, gitu. Jadi penghargaan itu dapat menurunkan kualitas dan tidak baik untuk kita terapkan. Lanjut Bunis. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena sepihak, tidak didasarkan atas kesepakatan. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman akan paksaan. Konsekuensi, stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsekuensi dapat mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman dapat membuat konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi dapat membuat konsep diri yang baik. Hukuman akan dapat membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Oh aku beda dihukum ambek kusos, singit-singit budari kok setengah walu. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman dapat membuat anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi membuat anak menjadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ini, kalau hukuman itu dibuat secara sepihak tanpa adanya kesepakatan kepada anak, sehingga membuat anak merasa bersalah, merasa dirinya tidak ada gunanya. Sedangkan konsekuensi ini dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Contohnya seperti keyakinan yang ada di dalam kelas, nanti akan kita bahas bersama. Jadi di dalam kelas itu ada keyakinan yang harus anak-anak pertanggungjawabkan, anak-anak patuhi. Berdasarkan atas kesepakatan yang dilakukan bersama-sama. Ketika anak tersebut melanggar, anak tersebut akan mendapatkan contohnya gini, ada keyakinan kelas yaitu datang tepat waktu. Ketika anak tersebut datangnya telat, artinya konsekuensi yang anak dapat itu ketinggalan pelajaran, bukan dari hukuman. Jadi perbedaannya seperti itu. Lanjut Bunis. Apa itu restitusi? Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan dapat membuat mereka menjadi orang yang mempunyai tanggung jawab.
Jadi anak nantinya jika melakukan suatu kesalahan, dia akan bertanggung jawab memperbaiki kesalahan tersebut dan mencari solusi dari tindakan yang telah dilakukan. Ada tulis perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak direncanakan atau tiba-tiba. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Hukuman membuat murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Sedangkan konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena tadi seperti datang tidak tepat waktu, dia masuk kelas kan malu atas dasar dirinya sendiri. Aku telat berarti aku isi. Dan konsekuensinya dia tertinggal di pelajaran yang sebelumnya. Hukuman bersifat satu arah. Konsekuensi sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi ini kebanyakan gurunya itu memonitor murid. Sedangkan restitusi proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira dari tiga poin ini, hukuman, konsekuensi, restitusi, manakah yang paling tepat untuk kita terapkan? Apa Bapak Ibu? Masih ragu-ragu nih? Ada yang bilang restitusi apa Ustaz? Tergantung suasana situasi ya, karena kadang kalau kita mau menjawab restitusi, tapi kalau diterapkan pada si Alba, dia nggak akan bisa berkembang, tidak bisa berjalan. Jadi dilihat apakah kita mana bisa pakai konsekuensi, pada siapa kita memakai restitusi. Terima kasih Bu Sal, nanti kita saksikan bersama. Kira-kira mana sih dari ketiga poin ini yang paling tepat untuk diterapkan oleh guru? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Next please. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jika guru sudah memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini, maka guru dapat menerapkan disiplin positif ke peserta didik. Jadi sesuatu yang anak-anak lakukan, tindakan yang anak-anak lakukan tentunya mempunyai tujuan. Nah, tujuannya apa? Kebutuhannya apa yang ingin mereka penuhi? Next please. Menyangkut dari kebutuhan tadi, ada salah satu murid saya di kelas 1B. Dia itu suka usil, dia suka caper. Nah, ternyata ketika saya mencari kebutuhan apa yang diperlukan oleh Mbak Aurel ini, kok sampai dia melakukan tindakan tersebut berulang kali. Ternyata kebutuhannya adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Karena Mbak Aurel tidak pernah merasakan rasa kasih sayangnya seorang ibu. Betul. Ternyata dia caper ke kita, caper ke teman-teman agar dia mendapatkan perhatian. Jadi seperti itu. 5 posisi kontrol guru. Ada posisi penghukum, ada posisi teman, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Kira-kira kalau Bapak Ibu disuguhkan 5 posisi kontrol guru ini, posisi mana yang akan Bapak Ibu gunakan, akan Bapak Ibu pilih untuk menindaklanjuti tindakan yang dilakukan oleh anak-anak? Manajer. Kenapa bisa kok manajer bisa? Coba Ustaz. Ya. Saya memilih manajer. Kalau saya sebagai teman, kadang si anak tidak menghargai. Kalau hanya memantau, saya hanya melihat dia pembuat kita bersalah. Anak itu kayak kita sakiti ya. Apapun selalu salah di mata kita. Kalau penghukum, nanti dia membenci kita. Kalau manajer,
Ya betul, kita berikan istilahnya apa ya, bagus atau apa tanpa apa ya, bukan reward ya, solusi. Iya, kalaupun biasanya kita mau mengingatkan, kemudian betul kita tetap memberikan apresiasi. Bisa sangat tertarik sekali nih dengan materi budaya positif ini ya. Lanjut, ya cara selanjutnya betul. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya nak. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini seperti kita gitu, biasanya kepada peserta didik kita saat hari Senin. Lanjut Unis. Dan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari 5 posisi tadi berarti betul kita tanya besok. Yang paling tepat untuk diterapkan guru adalah pada posisi manajer. Nah, selanjutnya akan ada video. Ayo Miss. Nah, ini Miss. Monggo bisa diamati dan diperhatikan. Sini kamu. Aku selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Mahu saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, dari video yang barusan Bapak Ibu tonton, kira-kira posisi apa yang diambil oleh ibu guru tersebut? Pengawas. Adalah unsur pengawas. Oh, gitu. Tidak bisa. Ini adalah posisi penghukum, bukan pengawas. Posisi penghukum ini biasanya dilakukan dengan nada tinggi, menghardik, menyakiti. Jadi dapat membuat anak sangat merasa bersalah. Dampaknya, anak akan menjadi pendendam, benci dengan gurunya, dan anak akan mengingat yang dilakukan ini, yang dilakukan posisi yang dilakukan oleh guru ini akan sangat diingat oleh anak-anak. Sampai kapanpun itu biasanya sangat diingat. Sama halnya waktu saya atau Pak Dayat waktu itu katanya saya membaca portofolio digitalnya Pak Dayat itu, Pak Dayat juga pernah dihukum ya Pak Dayat sama gurunya Pak Dayat. Nah, itu masih diingat ya Pak sampai saat ini. Dan kita pun juga pasti pernah merasakan hukuman itu dan kita ingat sampai kita dewasa. Oke, lanjut Bunis. Keyakinan keras. Mengapa keyakinan keras? Mengapa bukan peraturan? Ada yang berpendapat? Lihat. Peraturan kelas saya rasa dibuat dari 1 Juli
murid. Lalu keyakinan kelas, saya rasa keyakinan dari guru dan siswa, jadi dari dua pihak. Beri tepuk tangan buat Jadi betul sekali yang dia utarakan. Kalau keyakinan itu berdasarkan kesepakatan bersama, dibuat bersama. Kalau peraturan itu dibuat secara sepihak, misalkan gurunya saja, anak-anak tinggal menjalankan peraturan tersebut. Lanjut tulis. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu panjang lebar, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas ini sudah dibentuk, maka keyakinan kelas ini akan dipajang supaya anak-anak tahu keyakinan apa yang ada di dalam kelasnya. Seperti kelasnya Pak Yasir ini, keyakinan kelas dipajang tidak terlalu tinggi supaya anak-anak bisa mengingatnya dan membacanya ketika anak-anak lupa. Lanjut tulis. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Lanjut tulis. Menstabilkan identitas, contohnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika anak-anak melakukan suatu tindakan, tugas kita adalah yang pertama menstabilkan identitas, tidak langsung menghadik. Pada bagian validasi tindakan yang salah, setelah mengidentifikasi permasalahan tadi, validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dan indah. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan guru saat melakukan validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Karena tadi keyakinan kelas sudah dibentuk, maka anak akan diajak untuk menanyakan keyakinan apa yang telah anak-anak langgar. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dari segitiga restitusi tadi kita dapat menumbuhkan karakter positif pada murid kita, dan murid akan dapat mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Next please. Praktik segitiga restitusi. Nah, ini ada praktiknya kelas 1B. Kebiasaan yang dilakukan oleh kelas 1B ketika piket, sampahnya itu tidak dicikrak, melainkan langsung dibuang ke parit. Nah, ini saya ambil tindakan segitiga restitusi.
Seperti namanya dibuang ke Bali. Kamu setiap tentunya pasti memiliki kesalahan. Jadi apa yang dilakukan tidak sepenuhnya salah. Validasi tidak melakukan itu karena suatu alasan ya. Erik memilih tindakan yang tepat sampah ditarik tidak dan dibuang ke tong sampah. Apakah Erik akan melakukan tindakan seperti lagi? Masalah menanyakan keyakinan. Apakah tindakan yang Erik lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas apa yang sudah Erik langgar? Sekarang, apa keyakinan yang dilanggar yaitu membuang sampah tidak di tempat membuang sampah di tempatnya. Artinya sampah yang tadi sudah dibuang di parit akan Erik apakan? Diambil pakai apa Mas Erik? Pakai ikat dan sapu, kemudian setelah terkumpul sampahnya kan dibuang di tempat sampah. Kalau Erik melakukan tindakan yang sesuai dengan keyakinan kelas, apa yang akan terjadi nak? Betul sekali Mas Erik. Kalau Erik suka membuang sampah di tempatnya, lingkungan kelas kita, lingkungan sekolah kita akan bersih. Artinya Mas Erik sudah mempertanggungjawabkan perbuatan yang seharusnya tidak Mas Erik lakukan ya. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Erik. Oke, sekali lagi keluar. Saya berjanji tidak akan Nah, waktunya kita praktek segitiga restitusi. Saya minta salah satu dua sebagai guru dan sebagai seorang murid. Minta tolong Pak Dayat sama Pak Bagus. saya sedia. Gitu. Seremoni Pak Dayat jadi gurunya. Kasusnya Bapak Ibu adalah seorang wali kelas 5 SDN Komangputro 1. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Ami sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Ami, Pak Dayat menghampiri Ami dan mengajak berbicara. Ternyata Ami menangis karena tadi Ali sempat mengejek Ami karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkannya. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali, dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Amina Aminuddin. Alisa Prana. Ya pusing mengejek. Untungnya sama si Taka atau dijawab. Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa sekarang Ali? Sedang istirahat Pak tadi Mbak. Istirahat. Main sama teman-teman tadi. Mau dijemput orang tuanya ya di sini ya? Pulang sekolah. Oh iya. Jemput orang tuanya ya? Iya Masih betul. nunggu. Masih nunggu Pak. Makanya tadi sambil istirahat begitu maksud saya. Oh iya. Ali tadi waktu istirahat tadi mainan sama Ami ya? Iya, saya mainan sama Ami pas ada di dalam kelas sebelum keluar Pak. Oh iya. Kira-kira tadi Ami itu menangis kenapa ya? Ami menangis. Oh, apakah karena saya tadi mengata-ngatai Ami karena mendapatkan nilai yang buruk Pak? Boleh tahu kata-kata seperti apa tadi?
Saya hanya berkata, ya kok jelek sih, pulang aja, nggak usah sekolah, nggak maju-maju. Saya bilang seperti itu, Pak. Kira-kira Ali dulu pernah dapat nilai jelek juga apa tidak ya? Pernah, Pak. Pernah. Kira-kira kalau seperti itu, kalau ada temannya juga yang mengatai seperti itu, Ali mau apa tidak ya? Tidak, Pak. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Ali bilang seperti itu ke Ami. Karena ya saya pasti akan marah, Pak. Iya, apalagi kan ya semuanya kan bisa dapat nilai jelek, Pak. Kira-kira yang dilakukan Ali itu benar apa salah ya? Salah, Pak. Oh, salah. Kalau begitu, Ali masih ingat di kelas kita ada kesepakatan kelas, yaitu saling menghargai dengan temannya. Iya, Pak. Ya. Kira-kira yang dilakukan Ali tadi itu menghargai teman apa tidak ya? Tidak, Pak. Tidak. Berarti Ali harus melakukan apa ya kira-kira? Saya harus meminta maaf kepada Ami dan tidak mengulangi perbuatan buruk saya lagi, serta menghargai apapun nanti hasilnya teman-teman ketika mendapatkan pulangan, Pak. Bagus, luar biasa. Biasa. Ya. Jadi yang dilakukan Ali sudah benar ya. Jadi pesan dari Pak Dayat, Ali harus menaati semua kesepakatan yang sudah Ali buat sendiri ya. Seperti itu. Ya, aja nanti pulangnya hati-hati ya. Ya, terima kasih Pak Dayat. Ya, Assalamualaikum. Salam. Luar biasa. Sekian lama kita
sebagai seorang guru pada kurikulum merdeka ini. Kurikulum merdeka ditambah dengan budaya positif, lengkap sudah kalau kita bisa menerapkannya di SDN Lemah Putra 1. Amin. Penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini ada pembentukan keyakinan kelas yang dilakukan oleh warga kelas 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kelas 1B? Belajar memetakan atau menyusun peraturan. Ada yang tahu tidak apa itu peraturan? Tidak boleh buang sampah. Oh iya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus contohnya apa lagi ya? Oh tidak boleh bertengkar dengan teman. Ya, peraturan itu apa sih Bu? Peraturan itu suatu keyakinan, tetapi keyakinan tersebut tidak dibuat secara bersama-sama, melainkan dibuat hanya seorang saja. Contoh peraturan itu Bu, ada dilarang apa tadi? Dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh ramai. Nanti silakan anak-anak tuliskan di post-itnya ya. Yang sudah selesai menulis boleh ditempelkan di kertas yang sudah ada di depan papan tulis. Ya semua. Dibaca judulnya dulu Pak Audi. Terus dibaca. Dari peraturan yang anak-anak sebutkan tadi, kita belajar untuk merubah dari kalimat negatif yang ada di peraturan tersebut menjadi kalimat positif. Kira-kira kalau peraturan yang anak-anak tulis tadi kita rubah menjadi kalimat positif, kita harus menghilangkan kata apa? Ada yang tahu? Iya Kak Vita? Dilarang, betul. Kita harus menghilangkan kata dilarang, kemudian menghilangkan kata apa lagi ya? Ya Mas Hasan? Tidak boleh. Betul sekali. Karena kata dilarang, kata tidak boleh itu sebaiknya tidak kita gunakan. Sebaiknya kata dilarang, tidak boleh itu bisa kita ganti dengan kata apa ya? Contohnya tadi ada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kata tidak boleh membuang sampah sembarangan harus kita ganti dengan kata apa ya? Apa? Ada yang tahu? Kata tidak boleh membuang sampah sembarangan harus kita ganti dengan ya Mbak Vita? Membuang sampah di tempat selamat belajar. Sudah tuliskan di post-it. Sekarang
dari keyakinan kelas tersebut, terbentuklah keyakinan kelas 1B berdasarkan kesepakatan bersama. Yang pertama yaitu selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Kedua, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Keempat, mengambil keputusan dengan musyawarah. Kelima, rukun dan saling menghormati sesama teman. Dan keenam, semangat belajar. Keyakinan ini telah disepakati oleh seluruh siswa kelas 1B. Next please. Alhamdulillah. Itu tadi slide terakhir dari modul budaya positif. Sekian diseminasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Masya Allah, kita beri aplaus dulu untuk semoga semangat beliau tetap menular kepada kita semua. Acara keempat yakni doa yang akan disampaikan oleh Bapak Pengurus Bagus Bakti SPDI. Kepada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sesi demi sesi dari mulai pembukaan, sambutan, inti yang sangat seru dan bermanfaat, serta memberikan kita pandangan yang lebih baik lagi terkait bagaimana cara membudidayakan kegiatan atau kebiasaan positif dalam kelas. Mengingat posisi kita sebagai guru bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga pendidik yang di dalamnya bertanggung jawab kepada murid terhadap sikap, karakter, dan juga kebiasaan baik yang bisa dibiasakan dalam kelas. Lalu pada sesi akhir ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan agar terselenggaranya acara ini menjadi sebab kita mendapatkan ilmu yang baru, kita mendapatkan pengetahuan yang baru, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan, terkhusus dalam pekerjaan kita sebagai seorang guru. Ilahi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من شر كله عاجل وآجل ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عذا به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته بخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih disampaikan. Acara kelima yakni penutup. Baik Bapak Ibu, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 1B. Belajar memetakan atau menyusun peraturan. Ada yang tahu tidak apa itu peraturan? Tidak boleh membuang sampah. Oh iya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus contohnya apa lagi ya? Tidak boleh. Oh, tidak boleh bertengkar dengan teman. Tidak boleh. Ya, peraturan itu apa sih Bu? Peraturan itu suatu keyakinan, tetapi keyakinan tersebut tidak dibuat secara bersama-sama, melainkan dibuat hanya seorang saja. Contoh peraturan itu Bu, ada dilarang apa tadi? Tidak boleh membuang sampah. Dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh ramai. Nanti silakan anak-anak tuliskan di post-itnya ya. Yang sudah selesai menulis boleh ditempelkan di kertas yang sudah ada di depan papan tulis. Yang sudah sudah semua? Yang dibaca judulnya dulu Mbak Audi. Kelas 1B SD 81. Terus dibaca. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh tidur. Dari peraturan yang anak-anak sebutkan tadi, kita belajar untuk merubah dari kalimat negatif yang ada di peraturan tersebut menjadi kalimat positif. Kira-kira kalau peraturan yang anak-anak tulis tadi kita rubah menjadi kalimat positif, kita harus menghilangkan kata apa? Ada yang tahu? Iya Mbak Vita? Dilarang, betul. Kita harus menghilangkan kata dilarang. Kemudian menghilangkan kata apa lagi ya? Ya Mas Aska? Tidak boleh. Betul sekali. Karena kata dilarang, kata tidak boleh itu sebaiknya tidak kita gunakan. Sebaiknya kata dilarang, tidak boleh itu bisa kita ganti dengan kata apa ya? Contohnya tadi ada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kata tidak boleh membuang sampah sembarangan harus kita ganti dengan kata apa ya? Apa? Ada yang tahu? Kata tidak boleh membuang sampah sembarangan harus kita ganti dengan ya Mbak Vita? Membuang sampah di tempat sampah. Selamat belajar. Bagus. Yang sudah anak-anak tuliskan di post-it, sekarang akan BK ambil menjadi keyakinan kelas 1B yang sama-sama berarti tetap ada di tempatnya ya. Ya. Oke, ini ada saling menghormati sesama teman. BK letakkan di sini. Di keyakinan
yang terakhir, berangkat tepat waktu. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, kalau anak-anak setuju, nanti silakan bergantian maju ke depan, membawa satu pensil. Akan anak-anak beri tanda tangan. Tanda tangan di keyakinan kelas 1B. Yang terakhir adalah nilai kebajikan. Anak-anak tahu nilai kebajikan itu seperti yang ada di tepuk apa? Pelajar Pancasila, ada berapa nilai kebajikan? Ada 6. Nah, dari keyakinan kelas 1B ini, kira-kira nilai kebajikan apa yang kalian ketahui? Ada yang tahu? Nilai kebajikan apa? Apa Mas Aska? Angkat tangan dulu Mas Aska. Ya Mas Aska. Bernalar kritis. Ada lagi yang di